kita mengetahui peristiwa yang pada waktu itu menyebabkan Habib Rizik Syihab itu dibawa ke pengadilan, yang menurut kita itu juga terlalu ya dipaksakan, karena pada kasus yang Habib Rizik Syihab yang dianggap memberikan keterangan yang tidak tepat, ya kan, menyangkut dia dirawat di rumah sakit. Jadi, menurut saya hal yang betul-betul hal yang biasa. Bahkan ada peristiwa kilometer 50 bersumpah gitu, kan? Pembantaian, saya kira tuh serius itu. Dan itu kita tidak hanya Habib Rizik sesungguhnya. Kalau kita ini negara yang berpancasila, negara yang punya ketuhanan yang Maha Esa, negara yang punya kemanusiaan adil beradab, seharusnya kita mendorong untuk membongkar itu. Tapi sayangnya kan tim pencari fakta yang pada waktu itu Komnas HAM juga tidak tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Ini Channel, kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang tentang persoalan yang terkait dengan Habib Rizik Syihab yang baru dengan kemarin bebas murni. Nah, seperti kita ketahui ada beberapa berita di Indonesia ini yang memberitakan tentang pembebasan HRS, kemudian juga ada beberapa komentar, pernyataan-pernyataan dari HRS yang memang patut kita mendengarkan dan mungkin juga patut kita bincangkan sore hari ini. Itu yang akan kita bincangkan. Seperti kita ketahui misalnya Tempo.com menyatakan di mana Habib Rizik Syihab itu mengeluarkan statement yang luar biasa. Kata-katanya, sekali lagi, saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50. Nah, untuk bahas ini, Pak Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi dan juga pengacara, sudah siap untuk kira-kira apa aja ini ulasannya tentang pernyataan Habib Rizik Syihab ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV, Ahmad Yani Channel di seluruh Indonesia dan kawan-kawan diaspora, saya kira ini isu cukup menarik, Pak Heri ya. Memang secara hukum Habib Rizik itu hari Senin yang lalu dari hitungan masa hukumannya sudah habis kan, artinya dia bebas murni. Bebas murni. Pas, ya kan. Memang beberapa waktu yang lalu dia bebas bersyarat, kan? Bebas bersyarat dengan ada syarat apabila dia melakukan ini, itu dan macam-macam syarat-syarat itu, maka dia bisa dimasukkan kembali kan ke lembaga pemasyarakatan. Tapi hari Senin yang lalu dia sudah menjadi manusia yang merdeka, dan itu hal yang umum, hal yang biasa, dan itu hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara yang mengalami masalah hukum, yang menjalani masalah hukuman. Tidak ada yang luar biasa. Itu hal yang harus memang diberikan oleh negara, hak hazazinya yang harus dikeluarkan. Tidak boleh 1 menit pun, ya kan? 1 menit pun hak itu terlambat atau dirampas. Maka hak itu terlambat 1 menit dirampas, maka ada penghilangan atau mengambil hak hazazinya HRS, ya kan? Habib Rizik Syihab seperti itu. Tapi yang paling menarik itu bukan itunya. Kalau itu kan menyangkut prosedur hukum. Tapi saya kira Habib Rizik Syihab sebagai tokoh, ya kan, kita mengetahui peristiwa yang pada waktu itu menyebabkan Habib Rizik Syihab itu dibawa ke pengadilan, yang menurut kita itu juga terlalu ya dipaksakan, karena pada kasus yang Habib Rizik Syihab yang dianggap memberikan keterangan yang tidak tepat, ya kan, menyangkut dia dirawat di rumah sakit. Jadi, menurut saya hal yang betul-betul hal yang biasa. Pada waktu kita lihat ya, kalau kita kelas balik ya, pada waktu dia menyampaikan itu ya, pada waktu itu memang dia keadaan sehat, ya kan, tidak sakit ya, sakit atau sehat, lupa saya kasus itu, yang tidak hanya gara-gara itu ya, tidak hanya Habib Rizik, tapi kan dokternya juga kan, dan pihak rumah sakit pun mendapat masalah seperti itu. Pada pada kesempatan yang sama,
banyak orang yang melakukan, para pejabat atau tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh politik yang mengumpulkan orang lain sebagainya. Pada waktu itu kan masih masa COVID, ya kan, tidak diberikan sanksi hukuman. Bahkan ya kan presiden pun kadang-kadang Jokowi melakukan kegiatan dia mengumpulkan orang juga, yang pada waktu itu kegiatan mengumpulkan orang kan perbuatan yang tidak dibolehkan karena menyangkut masalah masih pandemi COVID. Nah ini kan juga ada perlakuan hukum yang tidak adil, seperti itu. Nah tidak sampai di situ sesungguhnya. Ini kan menyangkut masalah proyek politik untuk pemilu yang 2024 sebenarnya. Sebetulnya itu kaitannya. Itu kalau menurut saya sih. Kenapa? Karena tokoh Habib Rizik ini kan magnetnya luar biasa. Dan memang rejim ini juga mengalami kewalahan pada waktu pemilu presiden 2019 kan. Walaupun Habib Rizik itu sendiri tidak berada di Indonesia pada waktu itu di Mekah, tapi pengaruhnya juga cukup luar biasa seperti itu. Tidak aja pengaruhnya ini terhadap kelompoknya atau keluarga besar EPI pada waktu, tapi kan juga umat Islam secara umum seperti itu. Daya panggilnya luar biasa. Tokoh ya, saya kira dia salah satu tokoh ya, tokoh sentral juga yang punya daya panggil di samping tokoh-tokoh formal dan informal yang lain. Habib Rizik ada sebuah sosok fenomenal seperti itu. Ya, ada orang kan suka yang ya sebagian orang yang nggak suka ya mengledek-ledek ya kan, ibi-ibi imam besar. Ya orang yang nggak suka, tapi pada kenyataannya sebagian umat Islam ya kan, saya tidak ingin mengklaim seluruh sebagian umat Islam memang menganggap Habib Rizik itu imam besar seperti itu. Pengaruhnya juga luar biasa. Tapi kalau pertanyaan berikutnya, kenapa sih Habib Rizik kok membahas itu gitu? Ya, ini kan menyangkut masalah. Kenapa kita lihat seperti itu? Ya kan, ini kan proses. Kita lihat dia peristiwanya itu kan, bagaimana dia dari dari pesantrennya, ya kan, dari markas pesantrennya yang di puncak, ya kan. Terus dia coba istirahat kan pada waktu itu. Pada istirahat dia sudah dikuntil. Kan, jadi kalau kuntil menguntil ini bukan hanya Febri yang sekarang jampitsus saja yang dikuntil. Habib Rizik sudah didahului penguntil-penguntilan itu, ya kan, dikuntil terus dengan laskar atau ya sesungguhnya laskar dan pengamannya Habib Rizik, ya kan, anak-anak biasa ya kan, tidak menggunakan senjata api yang katanya menggunakan senjata api ya kan, seperti itu. Nah yang akhirnya terjadilah peristiwa kilometer 50. Kita tahu kan peristiwa kilometer 50 itu banyak pada waktu itu kan. Kawan-kawan melakukan investigasi kan terhadap wartawan, bahkan menurut testimoni para saksi-saksi yang hadir pada waktu itu kan tidak ada tembak menembak ya kan sebagainya kan, tapi kan keterangan dari pihak kepolisian pada waktu itu kan ada peristiwa tembak menembak seperti itu, sehingga seolah-olah aparat keamanan pada waktu itu melakukan pembelaan diri, ya kan seperti itu. Tapi kan Allah Maha Adil, Allah itu Maha Adil bahwa peristiwa kilometer 50 kan sebelum peristiwanya Sambu, toh? Ya kan, sebelum peristiwa Sambu. Jauh sebelum peristiwa Sambu. Nah, tapi Allah menunjukkan kan keadilan itu ditunjukkan, terbongkarlah kasusnya Sambu itu seperti itu. Ya Joshua, ya kan, Brigadir Joshua yang dibantai juga kan, yang mati seperti itu. Nah, saya kira apa yang dikemukakan oleh Habib Rizik Syihab pada waktu pernyataan bahwa dia tidak melupakan, jangan melupakan ada peristiwa kilometer 50, bersumpah gitu, pembantaian, saya kira itu serius itu. Dan itu kita tidak hanya Habib Rizik sesungguhnya, kalau kita ini negara yang berpancasila, negara yang punya ketuhanan yang Maha Esa, negara yang punya kemanusiaan adil beradab, seharusnya kita mendorong untuk membongkar itu. Tapi sayangnya kan tim pencari fakta yang pada waktu itu Komnas HAM juga tidak tuntas, ya kan, mengusut itu seperti itu. Ya kita hanya tahu akhirnya ada disidangkan beberapa orang apa sesungguhnya betul mereka yang melakukan itu atau petugas andai pun yang melakukan atau hanya petugas di lapangan. Kita tidak punya tahu intelektual order apa yang dibalik peristiwa itu. Itu yang menurut saya yang ingin dibongkar oleh Habib Rizik seperti itu. Karena itu jelas-jelas kaum Ham kalau nggak salah menyatakan itu yang disebut unlawful killing kan, atau extrajudicial killing seperti itu. Kita gampang nggak kira-kira menduga-duga ya,
apa namanya intelektual dadernya itu. Saya kira kita susah ya? Bukan. Saya kira dengan apa namanya investigasi ya yang dilakukan Komnas HAM dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan Pak Prabowo nantilah ya setelah Pak Prabowo presiden bisa membentuk, kita dukung betul, karena tidak boleh meninggalkan ya kan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia ini berlanjut-lanjut seperti itu. Betul. Dan ini menurut saya ini menyangkut anak manusia, 6 orang anak ya kan yang sekarang nyawanya direnggut tanpa proses hukum yang jelas, tanpa proses yudisial yang jelas seperti itu. Ini kan berarti kan hal yang harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab dan minta pertanggungjawabannya. Sama ini terakhir nih soal ini, Habib juga akan mengejar sampai dunia akhirat dan juga dalam proses hukumnya itu sampai melaporkan ke dunia internasional, negara-negara lain bisa seperti gimana itu? Karena ini menyangkut kejahatan kemanusiaan ini kan tidak hanya ruang lingkupnya di wilayah tertentu, tidak. Karena kalau menyangkut nilai-nilai kemanusiaan ini menjadi concern dan menjadi perhatian dunia. Negara-negara lain atau anggota-anggota PBB lain bisa mengusut ini tuntas seperti itu. Sama sekarang ini genocide terhadap Israel ya kan, Zionis Israel seperti itu. Saya tidak ingin menyatakan peristiwa yang kemarin itu sama sebagaimana genocide yang dilakukan Zionis Israel. Tapi apa yang dikemukakan itu haknya Habib Rizik. Kenapa dia tidak mendapatkan keadilan di negeri kita ini? Yang seharusnya keadilan itu betul-betul diberikan. Keadilan terhadap 6 keluarga yang sekarang ini masih menuntut. 6 keluarga itu seperti itu. Belum lagi peristiwa-peristiwa, kalau kita mau lihat itu kan banyak peristiwa-peristiwa. Peristiwa di depan Bawaslu itu, kan? Ada 9 orang juga yang meninggal seperti itu. Betul. Peristiwa itu kan pemilu tahun 2019. Terus yang tidak dilakukan pengusutan tuntas itu ada sekitar 700-an petugas KPPS yang meninggal serentak seluruh Indonesia seperti itu. Nah, jadi memang kita tidak ingin menyatakan rezim ini berdarah-darah kan, tapi faktanya banyak orang yang diambil nyawanya tanpa proses hukum yang jelas seperti itu. Kalau misalnya perkiraan Habib mungkin kalau di secara nasional proses hukum ini mungkin tidak menghasilkan hal yang positif. Ya saya kira internasional sepanjang rejim Jokowi ini nggak bisa banyak berharap. Tapi kan rejim Jokowi ini kan akan berakhir. Rejim Jokowi ini akan berakhir sampai dengan Oktober nanti. Kita lihat saja lah perkembangan setelah Oktober. Ya, seperti setelah Oktober mungkin kita bisa datang rame-rame ke Komnas HAM lagi untuk bagaimana mengusut lagi. Kan tidak hanya sekedar bahwa menyatakan bahwa proses ini sudah selesai karena ternyata yang dibawa pengadilan tidak terbukti kan, ya dia dibebaskan kan. Artinya karena tidak terbukti berarti ada siapa dong logikanya? Siapa kalau begitu pelakunya? Masa mereka bunuh diri? Ini mungkin ada pelakunya, ada mereka yang menembak. Dan itu gampang, karena pada waktu itu ada keterangan bahwa aparat melakukan pembelaan. Apa betul melakukan pembelaan itu? Bela diri ya? Apa betul tembak menembak itu masih ada, masih jejak digital itu masih tersedia. Bahkan kawan kita Edi Mulyadi itu melakukan investigasi khusus. Sebenarnya Edi Mulyadi ini kan MMN pada waktu itu kan melakukan investigasi khusus, bahkan wawancarai pedagang-pedagang pada waktu itu. Terus apa motifnya juga akhirnya? Bina Jasa Marga langsung res itu ditutup dan dihilangkan sampai sekarang. Itu kan sama juga obstruction of justice seperti itu. Menghilangkan tempat peristiwa pidana atau bukti-bukti juga peristiwa-peristiwa pidana itu terjadi. Jelas ini menurut saya adalah yang dilakukan perengutan nyawa tanpa landasan hukum yang kuat. Itu yang disebut unlawful killing. Oke, itu yang disebut ada extrajudicial killing seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Pak Ahmad Yani. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel, kita akhiri tadi ulasan sangat menarik ya tentang KM50 dan Habib Rizik Syihab. Kita memberikan dukungan penuh lah. Ya, artinya kita memberikan dukungan penuh kepada apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Habib Rizik Syihab. Oke, kita berdoa semoga Habib Rizik Syihab berhasil ya memproses hukum ini. Ya, terima kasih Pak Ketua Umum Pak Ahmad Yani. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.